Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang skiometri. Saya atas nama Nurul Handayani. Saya atas nama Herianto. Saya Sri Rizki. Berikut slide dari kami. Di dalam ilmu kimia terdapat salah satu ilmu yang disebut dengan stokiometri. Apa sih stokiometri itu? Baiklah, berikut akan kami jelaskan. Dalam ilmu kimia, stokiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dan reaktan pada produk dalam reaksi kimia, persamaan kimia. Stokiometri didasarkan pada hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa atau hukum Levy adalah hukum yang mengatakan bahwa massa sistem tertutup adalah konstan, bahkan jika proses yang berada terjadi dalam sistem tertutup. Massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, atau dengan kata lain tetap atau konstan. Hukum kekekalan massa dirumuskan oleh Anthony Lavoisier pada tahun 1789. Karena hasil ini, ia sering disebut sebagai Bapak Kimia Modern. Contoh penerapan hukum kekekalan massa dalam kehidupan salah satunya yaitu lilin yang sedang menyala. Dapat dilihat pada layar penjelasan mengenai lilin yang sedang menyala. Contoh hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa berlaku pada reaksi kimia di mana massa total reaktan reaksi harus sama dengan massa produk yang dihasilkan. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum kekekalan massa dapat terlihat pada reaksi pembentukan hidrogen dan oksigen dari air. Bila hidrogen dan oksigen dibentuk dalam 35 gram air, maka bila reaksi berlangsung hingga seluruh air habis, akan diperoleh massa dan campuran produk hidrogen dan oksigen sebesar 36 gram. Bila reaksi masih menyisirkan air, maka massa campuran hidrogen, oksigen, dan air yang terjadi bereaksi tetap sebesar 36 gram. Dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Dalam kimia, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust diambil dari nama kimiawan Francis Joseph Proust. Adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tepat sama. Perbandingan tetap pertama kali ditemukan oleh Joseph Proust setelah serangkaian eksperimen pada tahun 1797 dan 1904. Dengan hukum perbandingan tetap, menurut data percobaan di laboratorium, Proust menggunakan bahwa suatu senyawa yang dibentuk oleh massa unsur-unsur itu selalu tetap. Massa zat yang bereaksi dengan sejumlah tertentu zat lain. Massa yang tetap atau suatu senyawa selalu terdiri atas unsur-unsur yang sama. Dengan perbandingan yang tetap ada suatu reaksi kimia. Contoh penerapan hukum perbandingan tetap dalam kehidupan. Contoh penerapan dari hukum Proust dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan takaran yang pas dan perbandingan harus dimasukkan, seperti membuat kopi, membuat kue, membuat campuran semen dan air, dan lain-lainnya. Contoh hukum perbandingan tetap. Diketahui besi Fe dan belerang S yang menyusun senyawa besi sulfida FeS memiliki perbandingan massa sebanyak 7/4. Diperlukan 28 gram besi Fe untuk menyusun senyawa besi sulfida FeS tanpa ada sisa retakan, maka hitunglah massa belerang S yang diperlukan. Pembahasan. Massa belerang S perbandingan belerang S perbandingan besi Fe kali massa besi. Massa belerang S sama dengan 4 atau 7 kali 28 gram. Massa belerang S 4 kali 4 gram. Massa belerang S 16 gram. Hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda menurut Dalton yaitu apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lain yang tertentu, massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Hukum Dalton ialah sebuah hukum dasar kimia ketiga setelah hukum Proust dan hukum Lavoisier. Johnson Dalton yang pertama kali mengungkapkan hukum tersebut pada tahun 1804, berapa tahun sebelumnya.
kimia Prancis Joseph telah mengungkapkan hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa unsur-unsur digabungkan untuk membentuk senyawa dengan proporsi tertentu saja. Anthony Lefebvre membuktikan hukum kekekalan massa. Contoh perbandingan berganda. Karbon dapat bergabung dengan hidrogen dengan perbandingan 3/1, membentuk gas metana. Beberapa massa hidrogen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 100 gram C pada metana. Penyelesaian diketahui CH massa C dit sama dengan massa H. Jawab, massa H C per H kali massa C. Massa H sama dengan 1/3 kali 900 gram sama dengan 300 gram. Jadi massa H adalah 300 gram. Teori pertama yang membahas tentang atom adalah teori atom. Dalton memiliki ilmuwan fisika yang berasal dari Inggris bernama John Dalton. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton dikembangkan oleh John Dalton pada tahun 1803 hingga 1809. Lewat teori ini, Dalton menyatakan atom adalah zat. Model atom yang paling sederhana adalah model atom Dalton yang ditemukan oleh John Dalton, seorang ilmuwan bangsawan Inggris. Menurut model atom ini, atom merupakan bola panjang yang tidak bermuatan. Selain itu, menurut teori atom ini, atom merupakan satuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda-beda pula. Konsep mol digunakan untuk menghitung jumlah partikel yang terkandung pada suatu materi. Partikel-partikel materi dapat berupa atom, molekul, dan ion karena ukuran atom sangat kecil. Contoh soal dapat dilihat pada layar. Jadi perbandingan mol dari zat reaksi akan sama dengan perbandingan atom dan molekul yang bereaksi. Rumus kimia merupakan kumpulan lambang atom dengan komposisi tertentu. Rumus kimia terbagi menjadi 3, yaitu rumus empiris, rumus molekul, dan rumus bangun. Rumus empiris menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom dalam senyawa yang bersangkutan. Sebutkan juga rumus sederhana, contoh NaCl, HO2, CH2, CH3. Rumus molekul menyatakan jumlah yang pasti dari setiap macam atom yang terdapat dalam molekul. Contoh H2O, CH, C2H4, C2H6. Rumus bangun menggambarkan ikatan kimia yang mengikat atom-atom selamanya dalam molekul. Sekian dari kami. Semoga dapat diterima dan Bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.